Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 4 kurikulum merdeka, yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 8, membangun masyarakat yang beradab. Di bagian topik B, kini aku menjadi lebih tertib, yaitu dengan pelajaran peraturan tertulis dan tidak tertulis. Nah, pelajaran kita kali ini ada di halaman 202 sampai 206 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita di topik B ini, yang pertama, anak-anak diharapkan dapat membedakan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, anak-anak dapat menganalisis perlunya mematuhi peraturan. Dan yang ketiga, anak-anak dapat mendemonstrasikan contoh norma dan pelanggaran norma yang ada di suatu tempat. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada topik B kali ini ya. Nah, untuk itu yuk kita langsung saja mulai dari pertanyaan esensial pada topik B kita kali ini. Di sini ada beberapa pertanyaan esensial yang wajib kalian jawab dulu ya anak-anak. Yuk kakak akan bantu ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Apakah perbedaan antara peraturan tertulis dan tidak tertulis? Nah, jawabannya adalah peraturan tertulis itu artinya ada aturan yang ditulis dan harus ditaati oleh semua orang. Kalau kita melanggar aturan tertulis ini, pasti ada sanksi yang memaksa, seperti denda atau bahkan dipenjara. Sementara peraturan tidak tertulis itu lebih fleksibel, karena hanya ada dalam pengertian dan persepsi masyarakat. Peraturan tidak tertulis ini biasanya berubah sesuai dengan keadaan dan daerah masing-masing. Lanjut soal yang nomor 2. Mengapa kita perlu mematuhi peraturan? Nah, jawabannya, menaati peraturan itu penting. Karena kalau kita tidak mematuhi aturan, maka kita tidak menghargai orang lain yang membuat aturan tersebut. Kita juga bisa terkena sanksi dan denda jika melanggar peraturan. Oleh karena itu, mematuhi peraturan membuat kita menjadi manusia yang lebih tertib dan baik. Yang nomor 3, apa yang terjadi jika kita melanggar norma yang berlaku di masyarakat? Nah, jawabannya, kalau kita melanggar norma yang berlaku di masyarakat, pasti ada akibat yang tidak baik. Masyarakat bisa menjauhi kita, memarahi kita, memberikan hukuman atau bahkan mengucilkan kita. Oleh karena itu, kita harus mematuhi norma dan aturan yang ada agar hidup kita lebih baik dan diterima oleh masyarakat. Yuk, kita baca percakapan teman-teman kita dulu. Ian, apa yang kamu lakukan? Buang ludah. Mengapa buang ludah di situ? Itu tidak sopan. Kamu akan mendapat sanksi. Kamu akan mendapat teguran dari orang lain karena itu tidak sopan. Anak-anak semua, adanya peraturan diharapkan dapat mengatur tingkah laku manusia. Tahukah kalian, ada banyak peraturan atau norma yang dibuat oleh manusia. Ada peraturan yang berlaku hanya di wilayah tertentu, ada juga yang berlaku secara menyeluruh bagi semua warga negara. Peraturan yang ada dibuat dengan mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, dari masa ke masa, peraturan akan terus bertambah dan disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Ada peraturan yang tertulis, ada pula yang tidak tertulis. Apa ya perbedaan dari kedua peraturan tersebut? Nah, yuk kita bahas satu persatu ya. Dikutip dari KBBI, peraturan dapat diartikan sebagai tatanan yang dibuat untuk mengatur suatu hal. Peraturan ada yang bersifat tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Nah, berdasarkan proses penetapannya, peraturan ada yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, namun ada juga peraturan yang dibuat berdasarkan keputusan seorang yang memiliki wewenang.
Peraturan ditentukan dengan tujuan untuk mengatur suatu hal sehingga mencapai suatu tujuan. Nah, setiap kelompok masyarakat bisa saja memiliki peraturan yang berbeda-beda dengan tujuan yang berbeda-beda. Peraturan tertulis merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Nah, anak-anak, peraturan tertulis biasanya dibuat oleh pemerintah, penguasa negara, maupun pengelola suatu tempat. Peraturan tertulis bersifat memaksa dan mengikat. Adapun sanksi dari peraturan tertulis adalah sanksi yang tegas. Peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu. Nah, peraturan tersebut berlaku bagi masyarakat tersebut. Contoh peraturan tidak tertulis adalah adat istiadat. Sedangkan beberapa contoh peraturan tertulis yaitu yang pertama, membayar pajak tepat waktu, memakai helm saat berkendara motor, dan memiliki SIM dan STNK ketika ingin mengendarai kendaraan bermotor. Sedangkan contoh peraturan tidak tertulis yang pertama, tidak menyalakan alat elektronik saat hari raya Nyepi di Bali. Yang kedua, tidak duduk selonjoran depan orang lain. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan alat elektronik pada beberapa suku tertentu, contohnya suku Baduy. Yang keempat, melakukan upacara adat pernikahan, kematian, maupun rasa syukur terhadap hasil bumi. Yuk kita lanjut ke Mari Mencari Tahu. Nah, Mari Mencari Tahu ini kalian bisa lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya, di bagian lakukan bersama ini juga. Nah, sekarang anak-anak kita lanjut ke bagian peraturan tertulis dan tidak tertulis. Yuk kita sama-sama pahami dulu ya. Peraturan ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Semuanya bertujuan untuk menciptakan situasi yang tertib sehingga kita semua dapat hidup berdampingan secara damai anak-anak. Di rumah juga ada peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Begitu juga di sekolah, masyarakat, jalan raya, juga tempat ibadah. Nah, apakah ada tempat-tempat di sekitar kalian yang memberlakukan peraturan tertentu? Nah, anak-anak semua, peraturan tertulis artinya peraturan dengan sanksi yang memaksa. Biasanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat seperti yang sudah kakak jelaskan ya. Sedangkan peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh manusia yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Sanksi peraturan tidak tertulis ini lebih berupa teguran, peringatan, malu, dan perasaan menyesal pada diri sendiri. Nah, kosakata baru yang kita dapatkan ada kata sanksi anak-anak. Sanksi ini adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Yuk kita lanjut ke Mari Mencari Tahu. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat tabel pada buku tulis kalian. Kemudian kalian diminta untuk menuliskan minimal 3 peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis ya. Di sini kakak contohkan yang pertama, peraturan tertulis. Yang pertama, mematuhi tata tertib lalu lintas, tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pencurian, tidak melakukan penipuan yang merugikan orang banyak. Sedangkan pada peraturan tidak tertulis contohnya tertib mengikuti jadwal ronda, menjaga keamanan lingkungan sekitar, dan yang ketiga tertib mengikuti kerja bakti. Nah, di sini sudah kakak bantu jawabkan ya, nanti kalian tinggal buatkan kolomnya saja. Sekarang yuk kita ke bagian Mari Refleksikan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab. Yuk kakak akan bantu ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Apa hal baru yang kalian pelajari pada kegiatan kali ini? Nah, ini jawabannya bervariasi ya anak-anak ya, tapi secara keseluruhan pada kegiatan kali ini aku belajar hal baru, yaitu tentang peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Keduanya berbeda loh. Peraturan tertulis memiliki sanksi dan peraturan tidak tertulis biasanya disesuaikan dengan kondisi setempat. Soal nomor 2. Apa sajakah peraturan tidak tertulis yang ada di lingkungan sekitar kalian? Dari mana kalian mengetahui peraturan tersebut? Nah, di sini kakak mencontohkan. Di lingkungan sekitar aku ada beberapa peraturan tidak tertulis, yaitu tertib mengikuti jadwal ronda, menjaga keamanan lingkungan, dan tertib mengikuti kerja bakti. Nah, aku tahu peraturan-peraturan itu dari rapat rutinan RW yang diikuti oleh ayahku. Soal nomor 3,
Apa sajakah peraturan tertulis yang ada di lingkungan sekitar kalian? Dari mana kalian mengetahui peraturan tersebut? Nah, di sini kakak mencontohkan, ada beberapa peraturan tertulis di lingkungan sekitar aku, seperti mematuhi tata tertib lalu lintas, tidak melakukan pembunuhan, pencurian, dan penipuan yang merugikan orang banyak. Aku tahu peraturan-peraturan itu dari pasal-pasal yang tertulis. Soal nomor 4, dampak apa yang kalian rasakan atau lihat dengan adanya peraturan, yaitu dengan adanya peraturan, aku bisa melihat banyak manusia menjadi lebih tertib. Mereka mematuhi peraturan dan takut jika melanggar karena akan dikenakan sanksi. Nomor 5, apakah kalian pernah melanggar aturan atau mengapa? Yaitu jawabannya, aku belum pernah melanggar peraturan karena aku selalu mematuhi peraturan yang ada. Aku tahu kalau melanggar akan dikenakan sanksi dan itu tidak baik untuk aku. Yuk, sekarang kita belajar lebih lanjut mengenal peraturan tidak tertulis. Pernahkah kalian mendengar peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Di lingkungan masyarakat, peribahasa itu berlaku dimanapun. Artinya, ketika kita pergi kemanapun, kita harus mengikuti aturan yang berlaku di tempat tersebut. Peribahasa tersebut mengisyaratkan bahwa ada aturan tersirat, yaitu tidak tertulis ya anak-anak, yang harus kita pahami dan patuhi. Jika aturan tersebut dilanggar, maka sanksi yang didapat bisa berupa teguran maupun rasa malu. Sekarang mengenal peraturan tertulis. Nah, jalan raya perlu memiliki sebuah peraturan agar penggunanya baik yang berkendara maupun yang berjalan kaki bisa dengan aman melakukan aktivitasnya. Peraturan berlalu lintas untuk keselamatan ini dituliskan dengan jelas. Hal ini dilakukan agar semua orang memahami dan mematuhi peraturan tersebut. Pelanggaran peraturan di jalan raya bisa berupa sanksi tegas seperti hukuman atau denda. Selain peraturan tertulis tersebut, saat berkendara di jalan raya, juga ada peraturan tidak tertulis yang perlu ditaati agar jalanan tertib anak-anak. Misalnya, bagaimana masing-masing pengendara saling memberi jalan dan tidak menyerobot demi bisa berjalan lebih cepat. Nah, itulah tadi kita sudah belajar lebih lanjut mengenai mengenal peraturan tidak tertulis dan peraturan tertulis ya anak-anak. Nah, semoga dengan video kita kali ini dapat memahami anak-anak tentang materi ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Dan jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian anak-anak hebat. Thanks for watching, see you next time, bye-bye.